Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Kali ini kita akan membahas asesmen harian bab ke-1 ya, diagram pencar. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Untuk halaman 14 sampai dengan selesai, kita akan bahas soal nomor 1 sampai dengan 10 ya. Yang punya bukunya yang merapat, kita akan bahas nomor 1. Informasi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Faktor yang mempengaruhi suhu udara. Suhu udara tiap tempat berbeda-beda. Beberapa unsur yang mempengaruhi suhu udara antara lain adalah lamanya waktu penyinaran matahari, sudut dan arah datangnya sinar matahari, adanya awan di langit, ketinggian tempat, dan perbedaan garis. Nah, ini semua ini berarti namanya variabel bebas ya. Nah, ini berubah-ubah, namanya variabel bebas. Sedangkan variabel terikatnya itu adalah suhu udara. Suhu udara dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Begitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan bahas soal nomor 1. Perhatikan beberapa pasangan variabel berikut. Pasangan variabel yang benar adalah, yang pertama, variabel bebasnya adalah ketinggian tempat. Variabel terikatnya suhu, betul ya. Ketinggian tempat itu mempengaruhi suhu udara. Nah, di sini ya kita lihat pada paragraf ini, makin rendah suatu tempat, suhu udara akan semakin tinggi dan sebaliknya. Oke ya, maka nanti ketinggian ini adalah variabel bebasnya, variabel terikatnya itu adalah suhu udara. Ini adalah faktornya, ini faktor tersebut menyebabkan suhu udaranya naik atau turun. Selanjutnya ya, variabel bebasnya adalah suhu udara, penyinaran matahari, ini kebalik ya. Variabel bebasnya harusnya penyinaran matahari, variabel terikatnya itu suhu udara. Ini kebalik. Nomor 3 ini juga kebalik. Ketinggian tempat itu harusnya variabel bebas, suhu udara itu variabel terikat. Oke ya, untuk nomor 2 dan 3 itu salah. Maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, sudut datangnya sinar matahari mempengaruhi suhu udara. Kita lihat di sini ya. Makin besar sudut matahari, maka suhu udara semakin tinggi. Maka ini korelasinya korelasi positif ya. Korelasi positif. Nah, nanti linearnya ke atas ya. Makin besar sudut matahari, maka makin tinggi juga ya suhu udara yang dirasakan. Oke ya. Next, ini berarti betul untuk poin 5. Awan di langit dan suhu udara. Awan di langit itu merupakan variabel bebasnya ya. Betul sekali. Di sini kita lihat. Nah, untuk paragraf ini ya, saat awan melintasi, kemungkinan sinar matahari akan terhalang oleh awan. Akibatnya suhu udara tersebut perlahan menjadi turun. Jadi, awan ini justru korelasi negatif. Korelasi negatif ya. Jadi, linearnya itu ke bawah kayak gini. Nah, semakin banyak awan, maka suhu udara semakin kecil. Begitu ya, ini adalah ketebalan awan. Semakin awannya tebal, maka nanti suhu udara semakin rendah. Begitu ya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Nomor 2, variabel yang memiliki korelasi positif terhadap suhu udara. Poin A, ketinggian tempat dan penyinaran matahari. Ini ketinggian tempat itu korelasinya adalah korelasi negatif ya. Karena seperti ini, semakin tinggi tempat, maka suhu itu semakin rendah. Jadi korelasinya negatif kayak gini deh. Nah, di sini semakin tinggi tempat. Nah, untuk bagian sumbu Y-nya itu adalah suhu. Semakin tinggi tempat, maka suhu semakin rendah. Jadi korelasinya negatif kayak gini ya. Semakin ke kanan kan semakin tinggi tempatnya, ini semakin ke bawah ya. Maka yang ada ketinggian tempat itu merupakan korelasi negatif, yang ditanya korelasi positif, maka poin A salah. Ketinggian tempat tadi korelasi negatif ya. Awan di langit ini juga korelasi negatif. Ini untuk poin B itu dua-duanya korelasi negatif. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya, untuk ketebalan awan, semakin tebal awan maka suhu semakin rendah. Ya. Jadi ketebalan awan ini juga korelasi negatif.
Selanjutnya, ketinggian tempat tadi korelasi negatif ya. Sudut datangnya sinar matahari ini korelasinya korelasi positif. Jadi semakin besar sudut, maka sinar mataharinya semakin banyak, maka suhu juga semakin banyak. Ini korelasi positif. Poin D, penyinaran matahari ini korelasi positif. Semakin banyak penyinaran matahari, maka suhu semakin tinggi. Sudut datangnya matahari ini juga korelasi positif. Semakin besar sudut, maka semakin besar sudut ya datangnya matahari, maka suhu semakin tinggi juga. Oke ya, jawabannya D. Next kita masuk ke soal nomor 3, yang ditanya adalah korelasi negatif. Tadi sudah kita bahas ya, ketinggian tempat itu tadi korelasi negatif, penyinaran matahari tadi korelasi positif ya. Semakin banyak penyinaran, semakin tinggi juga suhunya. Ketinggian tempat tadi korelasinya adalah negatif, awan itu juga korelasi negatif ya. Ya, semakin tinggi tempat maka semakin rendah suhunya, semakin banyak awan semakin rendah suhunya ya. Awannya besar, suhunya rendah. Itu namanya korelasi negatif, berbanding terbalik. Semakin tinggi suhu, suhunya semakin rendah. Namanya korelasi negatif, berbanding terbalik. Kalau korelasi positif kayak gini, semakin banyak penyinaran, suhu juga semakin tinggi. Namanya korelasi positif. Gitu ya Dek ya, atau berbanding lurus. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Pasangan variabel yang memiliki penyebaran data seperti gambar pencar di atas ini ya, maksudnya ya. Ya, ini adalah korelasi positif ya Dek ya. Ini namanya korelasi positif. Mana yang korelasi positif? Suhu udara dengan garis lintang, kita skip dulu ya. Ketinggian tempat dengan suhu udara, tadi ketinggian tempat adalah korelasi negatif. Semakin tinggi tempat, semakin rendah suhu ya, berbanding terbalik, itu adalah korelasi negatif. Penyinaran matahari dengan suhu udara, betul sekali ya. Jawabannya adalah C. Semakin banyak penyinaran udara, maka suhu udara juga semakin tinggi. Berbanding lurus ya, atau korelasi positif. Yang ini poin D, suhu udara dengan awan. Semakin banyak awan, suhu udara semakin rendah. Namanya berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, korelasi negatif. Begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut, ini adalah korelasi negatif ya, trennya tren linier. Pasangan variabel yang memiliki penyebaran data seperti diagram pencar di atas. Penyinaran matahari dengan suhu udara tadi adalah korelasi positif. Penyinaran matahari dan adanya awan di langit. Ini tidak ya. Suhu udara dan sudut datangnya sinar matahari, ini adalah korelasi positif. Semakin besar sudut udara, bukan sudut udara ya, sudut datangnya sinar matahari, maka suhu udaranya juga semakin tinggi. Korelasi positif. Suhu udara dan jarak tempat dari garis khatulistiwa, penyinaran matahari dan sudut datangnya sinar matahari. Ini juga korelasi positif ya. Semakin besar sudut datangnya sinar matahari, maka penyinaran mataharinya semakin besar. Jawabannya untuk korelasi negatif itu adalah poin D. Jarak tempat dari garis khatulistiwa. Semakin jauh jarak tempat dari garis khatulistiwa, maka suhu udara semakin rendah. Gitu ya. Ini adalah korelasi negatif. Ya, untuk soal 6 sampai dengan 10 kita menggunakan tabel dan diagram ini ya. Saya akan buat langsung aja ya. Di sini sumbu X dan sumbu Y-nya 1,3. 1,3 tuh di sini. Selanjutnya min 3,0, min 3,0 tuh di sini ya, Dek. 0,2, 0,2 tuh di sini. 3,5, 3,5 itu ada di sini ya. Ya, 3,5. Selanjutnya min 1,1, min 1,1. Selanjutnya min 1,2, min 1,2, min 2,1, min 2,1, 1,2, 1,2, dan 2,4, 2,4. Selanjutnya yang terakhir 1,4 ya. Ya, inilah untuk korelasinya kita bisa peroleh korelasi positif ya. Korelasinya positif dan bentuknya adalah linier. Ini untuk
gambar bivarian pada tabel ke-1. Sekarang kita cek akan pada tabel kedua ya. Min 1,2 ya, min 1,2. Selanjutnya 0,2, 0,2. Selanjutnya 2,1, 2,1. 5,-2 ya, 5,-2 itu di sini. 1,0, 1,0, 0,1, 2,0 dan 1,1 ya, 1,1 dan 2,0. 4,-1. Yang terakhir adalah 3,-1 ya. Ini lebih ke korelasi negatif dan bentuknya linear juga. Linear korelasinya negatif. Selanjutnya kita akan buat 3,4 ya. Ini adalah grafik ketiga. 3,4. 3,4 itu di sini ya, Dek. 1,0, 1,0, 3,3, 3,3. 4,4, 4,4, 1,-1 ya. Selanjutnya 7,6. Oh, ini kurang ya, Dek. 5 saya panjangkan. 6, 7. 7,6. 7,6 ini 5 ke sana jadi 6 ya. 7,6 itu di sini. Selanjutnya 6,5. 6,5 itu di sini. 2,2, 2,2 dan 6,6. 6,6 di sini. Ya, ini adalah korelasi positif lagi. Nah, ini hasilnya adalah non-linear ya, Dek-nya agak melengkung kayak gini. Ini non-linear. Tapi non-linearnya korelasinya positif ya, ke atas kayak gini. Dari kiri ke kanan itu naik, itu namanya korelasi positif. Selanjutnya 6,-1 ya, ini 5, 6 di sini. 6,-1, 6,-1 di sini ya, Dek. Selanjutnya 4,2, 4,2. 6,-2, 6,-2. 2,3, 2,3. 6,0, 6,0. 5,1, 5,1. 7,-3 ya, 7,-3 tuh di sini. 7,-3 tuh di sini. Lalu 5,0, 5,0 tuh di sini. 3,3, 3,3 di sini. 1,3, 1,3 tuh di sini. Nah, ini juga trennya tren non-linear ya, bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah non-linear juga, tetapi non-linear yang negatif trennya. Bukan, korelasinya negatif ya. Next, yang terakhir itu adalah 1,1, 2,1, 1,-1, 0,1 itu di sini. Min 1,1 itu di sini. 1,0, 1,0 itu di sini. Min 1,0 itu di sini. Min 1,2, min 1,2, 0,0 dan 1,2. Nah, ini ya tidak ada korelasinya ya. Ini berarti yang tidak memiliki korelasi atau tidak berkorelasi. Oke ya, kita bisa menjawab nomor 6 sampai dengan 10. Data bivarian yang memiliki korelasi positif itu adalah poin ke-1 dan poin ke-3. 1 dan 3. Next, data bivarian yang memiliki korelasi negatif, yang negatif itu 2 dan 4. Ini 4, ini 5. 2 dan 4 ya, Dek. Oke. Next, data bivarian yang tidak berkorelasi adalah poin ke-5. Data bivarian yang memiliki tren non-linear ini 3 dan 4 itu non-linear. Next, bivarian yang memiliki tren linear itu 1 dan 2. Ya, untuk bagian esai itu linknya ada di kolom deskripsi ya. Assalamualaikum.